Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi semuanya. Ya, hari ini kita kembali daring. Ini menjadi pembelajaran yang pertama bagi kita ya. Bahwa setelah kemarin dilaksanakannya PTM, itu kemarin masih uji coba, tapi semuanya tergantung ke kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, insya Allah tidak akan terhenti seperti ini. Kemudian kasus yang kemarin terjadi di MTS Renggeng ya, Pecangaan, itu sebetulnya bukan karena abai terhadap protokol kesehatan, tidak, tapi memang waktu itu diadakan swab di sekolah tersebut ketika mau vaksin, itu dari pihak puskesmas melakukan swab dan ternyata ditemukan 25 siswa dan 3 guru yang dinyatakan positif. Walaupun semuanya juga OTG, orang tanpa gejala, bukan berarti dia panas terus ke sekolah terus sakit gitu enggak, tapi memang kita sehat pun kadang ada virus yang menempel pada kita semua enggak tahu. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga bisa melakukan tatap muka lagi secepatnya ya. Untuk itu marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Kita tundukkan muka dulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa, agar diberi kesehatan untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Kemudian agar apa yang disampaikan dalam pembelajaran, baik itu daring atau luring, dapat kalian pahami dengan baik. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Yuk kameranya yang bisa dinyalakan, tadi Rani sudah dinyalakan. Anak-anak apa kabar semua hari ini? Baik, Bu. Ya, Rafael, alhamdulillah baik ya. Dan kemudian minggu lalu atau tepatnya seharusnya minggu ini kan kita sudah ada pelajaran ya, yaitu tentang apa kemarin? Terakhir di kelas belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Yang kelas 8A, 8C itu sudah saya nilai. Karena memang ada di hari Senin dan Selasa. Gradien garis lurus. Ya, gradien garis lurus. Gradien itu apa? Gradien itu apa? Ada yang masih ingat? Catatannya disiapkan, dibuka. Gradien menunjukkan kemiringan dari suatu garis. Ya, betul sekali Rani. Gradien itu menunjukkan kemiringan dari suatu garis. Menghitung gradien itu kalau diketahui gambarnya, maka kalian menghitungnya komponen tegak dibagi dengan komponen mendatar. Kemudian kalau miring ke kanan, gradiennya positif apa negatif? Positif. Positif. Kalau miring ke kiri, gradiennya Negatif. negatif. Nah, Positif. kemudian sebelumnya kita sudah belajar menggambar garis ya. Untuk menggambar garis diperlukan berapa titik ya? Untuk menggambar garis diperlukan berapa titik? Masih ingat perlu berapa titik untuk menggambar sebuah garis? Berapa Rani? 2 titik. Betul, diperlukan minimal 2 titik untuk menggambar sebuah garis. Nah, hari ini kita tidak seluruhnya materi itu disampaikan dalam Google Meet. Mengapa? Karena yang hadir itu tidak ada satu kelas, itu tidak ada. Ini saja hanya 28. Artinya kan tidak mewakili seluruhnya. Ini baik kalau bagi saya itu hanya untuk mengulang materi, juga menilai kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran baik daring ataupun luring. Nah, di sini nanti kalian saya kenalkan dengan
aplikasi GeoGebra. Tapi GeoGebra ini nanti tidak perlu di-download ataupun diinstal, kalian mengaksesnya melalui web. Nah, nanti GeoGebra itu saya gunakan hanya sebagai aktivitas untuk mengingat materi yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana mencari gradien. Nah, kalau hari ini itu kita akan belajar menyusun persamaan sebuah garis. Jadi diketahui misal 2 titik atau mungkin sebuah gradien dan 1 titik, kalian menyusun persamaan garisnya, menyusun yang Y sama dengan MX tambah C, atau menyusun yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jelas untuk tujuan hari ini? Ada pertanyaan untuk tujuan pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, kita Google Meet mungkin hanya sekitar 30 menit ya. Nanti ikuti aktivitasnya baik-baik. Nah, caranya adalah kalian nanti login atau saya bagikan link GeoGebra. Kemudian kamu tinggal klik di link itu, kemudian masukkan nama garis miring kelas ya. Saya ambilkan dulu linknya. Saya taruh di WhatsApp group, kemudian Google Meet-nya jangan dimatikan. Jadi kalian dalam Google Meet itu tidak harus mantengi Google Meet terus, enggak. Jadi saya ngomong tapi kamu enggak lihat saya itu enggak apa-apa, kamu tetap melakukan aktivitas lain. Bahkan kalian mendengar suara saya, kamu sambil membalesi WA itu pun tidak masalah. Gitu. Jadi enggak harus Google Meet-nya dilihat terus, dinyalakan terus gitu, enggak. Bisa disambi sambil melihat aplikasi yang lain gitu. Nah, sudah saya buka saya kirim di grup WA. Nah, di situ ada GeoGebra Classroom. Ini Classroom yang sifatnya tidak permanen seperti Google Classroom, tapi hanya Classroom sementara yang untuk menilai suatu aktivitas. Nah, di sini kita akan mengingat kembali materi yang sebelumnya, yaitu tentang garis unsurnya, termasuk gradien melalui www.geogebra.org, kemudian ada classroom-nya ya. Nah, silahkan kalian klik di situ, kemudian nanti masukkan nama. Masukkan nama spasi kelas. Kemudian untuk Google Meet-nya, kalau di tempatmu tidak terlalu rame, tetap dinyalakan mic-nya, enggak apa-apa. Asal tidak terlalu bising. Iya, Bu. Ya, yuk mulai diklik. Nanti mengerjakannya sama-sama. Ya, yang sudah masuk jangan mengerjakan dulu ya, sabar dulu. Yang sudah masuk itu Intan, Zidan, Olivia, David, Maisa, Arfa, Diandara, Fiska, Bella Risma, Kevin, Elang Atorik, Naila. Sabar sih, tunggu temannya. Tunggu temannya, tak share screen saya. Sudah masuk semua? Nah, yang ketinggalan juga saya taruh di kolom chatnya.
Sudah? Sudah membuka semua GeoGebra-nya? Ya. Nah, ini tampilan di saya. Memang saya buat ada nama kalian masing-masing. Yuk kita mulai. Siap ya? Jadi yang taks pertama. Taks pertama tak bukakan dulu. Taks pertama adalah tentang ada gambar apa di taks pertama? Ada gambar apa? Ada gambar garis lurus ya. Namanya garis apa? Garisnya bernama apa? KLMG. Coba mic-nya sambil dinyalakan enggak apa-apa. Garisnya garis apa? Nah, itu bisa kamu perbesar juga bisa ya tampilannya. Ketemu garis apa di yang soal pertama? Di soal pertama betul ada garis G. Garis G miring kemana? Kanan. Betul, miring ke kanan. Nah, di situ yang pertama kalian hanya mengamati. Kemudian yang kedua, adalah kalian diminta menuliskan 3 titik yang dilalui garis G tadi. Silakan tuliskan 3 titik yang dilalui. Bentar, saya tak ganti wifi dulu. Dilengkapi dulu sampai garis soal yang kedua ya, dia melalui titik apa saja itu dilengkapi. Ganti sinyal wifi dulu. Halo? Halo? Halo, Bu. Ya, maaf tadi lagi ganti wifi karena wifi sekolah hanya 3 sinyal. Jadi untuk Google Meet rodok macet untuk sharing screen ya. Coba sudah sampai soal nomor 2 ya.
Nomor 2. Nomor 2 itu tentang menuliskan titik. Nah, menuliskan titik Intan, juga Zidan dan beberapa siswa yang lain menuliskannya tidak hanya koma, tapi koordinat itu dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan kurung kurawal. Nah, jadinya dilihat dulu gambarnya. Kurung kurawal kemudian titiknya kan hanya X, Y, bukan titiknya sampai 3 kan enggak. Misal ini, coba kalau kalian lihat sharing screen saya, titik yang atas ini yang tak tunjuk ini adalah 0,2. Itu nulisnya kurung terus 0,2 kurung tutup. Kemudian kalau yang bawah berarti titiknya min 1,0 tapi semuanya ada di dalam kurung. Kemudian kalau mau lebih lengkap gambarnya dikecilkan boleh. Kemudian ada min 2, min 2. Kalau yang ini 2,5. Kemudian 1,4 itu juga dilalui. Coba saya cek lagi. Zidan bisa dibetulkan. Kemudian Olivia menuliskannya dengan kurung biasa, bukan kurung kurawal. Kurung kurawal itu kalau himpunan. Silakan bisa diperbaiki. Kemudian Aditya Sekar, titiknya tidak sampai ratusan, nak. Kalau gambarmu terlalu besar, dikecilkan bisa. Itu dengan menarik layarnya, itu bisa mengatur perkecilan atau perbesarannya. Kemudian Arfa, jangan lupa dikurungi. Ya, Maisa sudah dibetulkan. Kemudian yang masih belum menyelesaikan ini banyak. David, G, Y, dan X itu bukan titiknya. G itu nama garisnya, kalau Y itu sumbu, bukan titiknya. Nah ini Naila udah betul, min 1,0, 0,2, negatif 2, negatif 2. Kemudian kalau Bella, pastikan betulkah 0,1 itu dilalui. Saya rasa garisnya tidak melalui 0,1. Kemudian Victoriano 2,2 ada di situ 2,2. Coba tak bukakan lagi yang lain. Nah, kalian bisa cek jawaban ya di situ ya. Artinya titik-titik yang kamu masukkan itu benar atau tidak, bisa kamu cek jawaban. Ada tulisan cek jawaban enggak di situ? Tidak ada, Bu. Yakin tidak ada. Check your answer. Kalau benar, coba. Kalau benar titikmu harusnya negatif 2, negatif 2. Nah ini di tempat saya ada. Nah ini negatif 2, negatif 2, negatif 1,0, 0,2, kemudian 1,4. Nah kalau kalian lihat layar saya itu bisa dilihat. Sampai sini menyebutkan unsur-unsur dari suatu garis. Artinya menyebutkan titik yang dilalui suatu garis. Sudah bisa atau belum? Silakan dilengkapi dulu yang masih salah. Elang atorik itu belum selesai. Ya, kurang sidik. Min 2, min 2, min 1,0. Ya. Silakan diperbaiki dulu. Selamat datang, Tias Karisa.
Kemudian ada yang menuliskan 2,6 Fadilatur. Betulkah melalui 2,6? Nah, tinggal kita kecilkan. Betul ya, garisnya juga melalui 2,6. Ada pertanyaan untuk yang nomor garis yang pertama? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Kalian lanjutkan. Next atau apa tulisannya di situ. Pertanyaan yang kedua. Garis G miring ke titik-titik-titik. Kalian milih miring ke kanan apa miring ke kiri. Garis G-nya miring ke kanan apa ke kiri? Garis ini tadi. Saya cek dulu jawabanmu untuk taks 3. Ya, betul. Kebanyakan menjawab garisnya miring ke kanan ya. Sebanyak 20 siswa menjawab itu. Betul, memang garis itu miring ke kanan. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, silahkan ditentukan. Tentukan gradien garis G di atas. Garis G ini gradiennya berapa? Dilihat, dia miring ke kanan, berarti kemungkinannya positif apa negatif? Kalau miring ke kanan berarti kemungkinannya adalah Positif. positif. Berarti jawaban B dan C jelas salah. Tinggal A atau D, dilihat tegaknya berapa kotak, mendatarnya berapa kotak. Tegaknya berapa kotak, mendatarnya berapa kotak. Kalau kamu perbesar, itu gambar bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kamu ambil yang perpotongan dengan 2, 0,2 dan min 1,0. Jawabannya yang benar itu 0,5. Apakah D yang 2? Ternyata sudah banyak yang sadar. Coba. Garisnya miring ke kanan berarti positif. Tegaknya berapa satuan? Kita ambil dari segitiga yang perpotongan terhadap sumbu X dan Y ya. Tegaknya berapa satuan? Bisa dilihat di layar kalian, saya tunjukkan. Tegaknya berapa satuan? Tegak itu ke atas. Dari 0 sampai 2. Berapa satuan? 2 satuan. Betul. Kemudian mendatarnya dari 0 ke min 1. Berapa satuan? 1. 1 berarti gradiennya adalah 2 dibagi 1 ataukah 1 dibagi 2. Tegak dibagi mendatar berarti 2. ya, yang betul adalah 2. 2 dibagi 1. Nah, tadi Zidan betul. Kemudian Elang Atorik betul, Arfa, Diandara. Jangan mudah terpengaruh, temanku jawab ini enggak. Yang namanya gradien itu komponen tegak dibagi dengan komponen mendatar. Nah, berikutnya ada pertanyaan untuk unsur-unsur itu. Nah, kalau tidak sekarang kembali ke Google Meet-nya. Google Meet-nya saya sharing screen ya. Sudah kelihatan layar saya? Sudah. Sudah. Kalau mau diperbesar, ditarik saja dari layarmu bisa. Nah, nanti kita akan belajar menyusun persamaan garis. Nah, untuk menyusun persamaan garis, itu ada banyak sekali caranya. Yang pertama, persamaan garis jika diketahui bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Nah, nanti kalian gunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Itu jika yang diketahui gradien dan satu titik. Sebagai contoh,
Tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik negatif 2, negatif 3. Berarti di sini yang diketahui adalah gradien itu M, ditulis M sama dengan 3. Titiknya itu X1, Y1. Berarti X1-nya min 2, Y1-nya min 3. Terus dimasukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y dikurangi, Y1-nya ganti min 3, berarti Y dikurangi min 3 sama dengan 3 dikali X kurangi min 2. Nah, di sini kalau dua tanda, min itu jadikan satu dulu. Min dikali min berarti kan plus ya, menjadi Y tambah 3 sama dengan 3 dikali X tambah 2. Nah, misal tandanya kok tidak min yang sini ya, tetap berarti kalian tulis Y kurangi 3. Kemudian setelah sampai yang sini, kalian kalikan dengan sifat distributif. Ingat, yang dikalikan tidak hanya yang depan, tapi yang belakang juga. 3 dikali X, 3X, 3-nya juga dikali 2, yaitu 6. Baru setelah itu, yang sejenis dikumpulkan, plus 3 itu konstanta sejenis dengan 6, maka dipindah ruas menjadi Y sama dengan 3X tambah 6 kurangi 3. Y sama dengan 3X tambah 3. Ini berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Misal tidak berbentuk ini, boleh misal kamu rubah menjadi 3X kurangi Y tambah 3 sama dengan 0, itu juga boleh. Atau 3X-nya ke kiri, min 3X tambah Y sama dengan 3, itu juga boleh. Kemudian contoh yang kedua, ini jika gradiennya berbentuk pecahan, diketahui bergradien min 2/3 dan melalui titik 3,0. Nah, melalui titik 3,0 kita uraikan dulu, M-nya min 2/3, berarti X1-nya 3, dari titik 3,0, Y1-nya 0. Kemudian kita masukkan ke rumusnya tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian dimasukkan nilai Y1-nya 0, M-nya min 2/3, X1-nya 3. Nah, kalau sampai sini, kalian gunakan perkalian silang. Penyebut atau 3 dikalikan unsur yang ada di bagian kiri. Min 2 kita kalikan dengan unsur yang ada di kanan. Menjadi 3 kali Y dikurangi 0 sama dengan min 2 kali X kurangi 3. Baru dikalikan lagi dengan sifat distributif. 3Y kurangi 0, kemudian min 2 kali X itu min 2X, min 2 kali min 3 itu plus 6. Baru setelah itu dijadikan satu ruas. Min 2X pindah ke kiri menjadi plus 2X, masih tambah 3Y, dikurangi 6 sama dengan 0. Misal mau dirubah Y sama dengan juga boleh. Misal ini mbok tulis 3Y sama dengan min 2X ditambah 6, itu juga boleh. Asal sudah tidak ada suku yang sejenis. Kemudian contoh yang kedua, itu adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, ini rumusnya rodok panjang dan memang bertumpuk-tumpuk ya. Y kurangi Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ketika ada soal begini, pertama uraikan dulu titik yang diketahui. Di sini tentukan persamaan garis yang melalui titik P min 4,7 dan Q min 3, min 1. Berarti kita uraikan bahwa titik P berarti min 4,7, X1-nya min 4, Y1-nya 7, Q min 3, min 1, X2-nya min 3, Y2-nya min 1. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus tadi, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, tinggal dimasukkan.
Setelah itu disederhanakan yang bisa dihitung. Setelah disederhanakan, gunakan perkalian silang. 1 dikali pembilang yang sebelah kiri, kemudian penyebut yang kanan kalikan pembilang sebelah kiri, atau gini, yang kanan penyebut kalikan pembilang tapi kanan dengan kiri gitu. 1 dikali Y-7 sama dengan min 8 dikali X tambah 4. Nah, tinggal diuraikan, kemudian bentuknya tinggal disesuaikan permintaan soal. Nah, ini adalah cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan, Boten? Ya. Boten, alhamdulillah. Coba, ini yang perempuan kemana ya suaranya? Kemudian yang soal eksplorasi itu jika yang diketahui tidak diberikan dengan jelas. Contoh, tentukan persamaan garis K, diketahui gambar, maka kita lihat dulu. Coba anak-anak, sebelum tak lihat bagian bawahnya, dilihat garis K ya. Garis K miring ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, betul. Bisakah kalian mencari gradiennya? Ke kiri. Bisakah mencari gradiennya? Gradiennya negatif berapa? Tegaknya berapa? 4. 4. Mendatarnya? 2. 2. Berarti gradiennya negatif, karena ke kiri ya. 2. Negatif 4/2. Nah, betul. Gradiennya negatif 2. Kemudian melalui titik apa saja? Yang ini namanya titik apa yang bawah ini? 2,0. Kalau yang atas titik potong sumbu Y di sini adalah 0,4. Nah, dari situ kamu punya 2 pilihan. Boleh mengerjakannya dengan diketahui gradien dan 1 titik, berarti M-nya min 2, dan titiknya boleh pilih, boleh 2,0, boleh 0,4. Nah, ketemunya ini, Y sama dengan min 2X tambah 4. Atau boleh pula langsung melalui 2 buah titik, 0,4 dan 2,0. Nah, pakai rumus yang tadi, yang 2 titik. Ketemunya juga sama. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, di sini ada penilaian tertulis ya. Ini nanti sudah saya tulis di classroom kalian. Silakan dikerjakan. Hanya ada 4 soal. Yang pertama, persamaan garis melalui titik 3,-5 dan gradien min 2. Lihat contoh yang pertama. Kemudian yang B, titik P 2,3 dan gradiennya 4/5. Berarti lihat contoh yang gradiennya pecahan. Sudah ada contohnya. Kemudian yang nomor 2, menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Silakan itu dikerjakan. Yang kedua berarti Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gunakan itu. Nah, tugas ini kalau kalian selesai, silakan nanti diunggah melalui classroom. Kemudian misal belum selesai, ya kita berdoa semoga nanti masih ada kesempatan tatap muka, sehingga bisa kita selesaikan di tatap muka, atau kalian kumpulkan ke saya ketika pembelajaran tatap muka. Tapi kan kita tidak tahu besok itu seperti apa, tidak tahu. Jadi kalau bisa ya dikumpulkan lewat classroom. Lewat classroom pun, misal kamu ada jawaban yang kurang tepat, akan saya beri waktu untuk memperbaiki. Akan saya koreksi, kemudian salahnya di mana, misal mau diperbaiki tidak apa-apa. Kemudian yang kemarin mengirimkan tugas ke classroom, nanti saya lihat kalau kita di kelas sudah saya koreksi, berarti ya langsung saya beri nilai. Misal
Di kelas belum, berarti saya koreksi di classroom, nanti di kelas tidak saya panggil. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Nah, kita kan jadwalnya sampai 9:30 ya, berarti masih ada waktu sekitar 80 menit, dari jam 8.10 sampai jam 9.30. Silahkan kalian gunakan untuk mengerjakan latihan soal ini. Kalau kalian punya printer, mau dicetak boleh, atau misal di-download, kalau kapasitas memori di HP-nya masih cukup, di-download tidak apa-apa. Kemudian mengerjakannya mengikuti cara tadi. Caranya tidak disalin dulu, yang materinya tidak disalin dulu enggak apa-apa, tapi pengerjaannya lengkap sesuai dengan cara yang ada di sini itu. Jadi enggak harus semua materi 4 halaman ini ditulis semua, tidak harus ya. Cukup kamu ringkas rumusnya saja. Kemudian nanti pekerjaanmu pas kamu mengerjakan sambil melihat contoh-contoh pekerjaan ini. Itu boleh. Gitu. Jadi harus 80 menit nek kamu nyalin semua kan enggak selesai. Nah, kamu mengerjakan sambil melihat ini file ini tadi. Gitu. Memberatkan atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Saya rasa juga tidak. Nah, sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk Google Meet-nya saya cukupkan sampai sekian. Nanti rekamannya insya Allah saya berikan di grup, barangkali ada yang ketinggalan tugasnya apa. Kemudian setelah ini tahu tugasnya ya, mengerjakan 2 buah soal tadi, menyusun 4 buah persamaan garis, 1 AB dan 2 AB. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak bisa live meeting dan melanjutkan pekerjaan 4 soal tadi. Silakan bisa keluar dari Meet. Oke. Halo Kevin, sudah selesai Bin, bisa keluar ya.